Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian selalu sehat dan baik ya. Oh iya, walaupun pembelajaran kita ini masih dalam kondisi pandemi dan daring, Ibu harap semoga kalian tetap semangat dalam belajar, dan belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, hari ini Bu Farah akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi, struktur, dan kebahasaan teks deskripsi. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi itu. Nah, jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Jadi, di dalam teks deskripsi itu pengertiannya, kata kuncinya adalah menggambarkan. Jadi, ketika kita membaca teks deskripsi, seolah-olah kita itu dapat merasakan apa yang dideskripsikan di dalam teks tersebut. Nah, biar kalian tidak bingung, Bu Farah akan kasih contoh suatu video nyanyian yang menggambarkan suatu tempat yang ada di negara kita, negara Indonesia. Silahkan disimak ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dapat gambaran belum apa yang dimaksud teks deskripsi itu? Nah, ketika kita mendengarkan lagu tersebut, bagaimana? Seolah-olah kita dapat merasakan ya apa yang digambarkan di dalam lagu tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya Bu Farah akan menjelaskan mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, sebelumnya Bu Farah akan menjelaskan apa sih struktur itu. Struktur itu adalah susunan atau bangunan dengan menggunakan pola tertentu. Nah, jadi ketika kita nanti akan membuat teks deskripsi, itu harus ada strukturnya. Nggak boleh ngawur ya. Nah, misalkan
kita akan membuat rumah itu juga harus ada strukturnya, harus ada susunannya. Sama dengan kita akan membuat teks deskripsi itu juga harus ada struktur dan susunannya dengan menggunakan pola tertentu. Nah, kemudian apa sih struktur yang ada di teks deskripsi itu? Nah, jadi struktur yang ada di teks deskripsi itu yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah simpulan atau pesan. Yang pertama saya akan menjelaskan struktur identifikasi. Struktur identifikasi itu adalah gambaran umum berisi objek yang digambarkan lokasi, peristiwa, pernyataan umum tentang suatu objek. Jadi anak-anak, diidentifikasi itu adalah menggambarkan suatu tempat secara umum atau menggambarkan lokasi atau peristiwa secara umum. Biasanya ini ada di awal paragraf. Nah, kalau di awal paragraf itu namanya strukturnya adalah identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Pengertiannya adalah berisi perincian bagian objek. Perincian dapat dilihat bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu. Jadi, kalau deskripsi bagian itu menggambarkan suatu objek secara rinci atau lebih mendetail. Biasanya, deskripsi bagian itu ada di tengah-tengah paragraf. Kalau identifikasi gambaran umum, kalau deskripsi bagian gambaran secara mendetail atau lebih perinci. Kalau identifikasi ada di awal paragraf biasanya. Kalau deskripsi bagian ada di tengah-tengah paragraf. Nah, kemudian struktur yang terakhir adalah simpulan atau pesan. Itu pengertiannya adalah kesan secara umum. Simpulan, nah itu biasanya berada di akhir paragraf. Begitu, paham ya? Nah, di sini biar kalian tidak bingung, Bu Farah akan memberikan contoh teks deskripsi beserta strukturnya. Silahkan dilihat dan dipahami ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, tidak terasa kita sudah berada di ujung video pembelajaran. Sekian, Bu Farah akhiri. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Farah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!